Saya dengar Prof itu juga pernah menggagas soal kampus merdeka dan merdeka belajar. Ini perlu Prof jelaskan agar bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Mahasiswa itu jangan cuma tahu teori. Betul. Itu satu. Tapi dia tahu, paham terus. Apa yang dia punya ilmu di kampus itu dia bisa bermanfaat. Betul, betul. Nah, manfaat itulah yang kemudian sekarang diistilahkan dengan berdampak. Jadi, apa yang dilakukan mahasiswa, apa yang dilakukan oleh dosen, pegawai, itu harus memberikan maslahat kepada masyarakat. Ya. Pendidikan itu investasi. Ya. Pendidikan itu penting. Karena konsep pendidikan nasional itu kan pendidikan sepanjang hayat. Kan gitu. Sepanjang hayat, tetapi asal jangan kuliah sepanjang hayat. Padahal saat ini banyak sekali penawaran beasiswa. Mau S1, S2, S3 sangat banyak. Yang penting dia mau belajar, dia rubah kulturnya, karena kelemahan kita adalah pada kultur malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk pemirsa dan penonton Rahim Oryani Channel. Kali ini saya bersama tamu. Dia adalah Profesor Husein Alting, seorang akademisi, peneliti, dan pengajar ilmu hukum di Universitas Khairun Ternate. Beliau ini adalah salah satu tokoh pendidikan yang pernah juga menjabat sebagai rektor Universitas Khairun Ternate selama 2 periode. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Prof? Baik, alhamdulillah. Ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa bicara di podcast Rahim Oryani Channel. Malam hari ini saya mengundang Prof ke podcast ini untuk berbincang lebih jauh tentang langkah dan jejak Prof Husein dalam mengukir sejarah di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Untuk lebih hangat diskusi kita pada saat ini, maka saya ingin Prof bisa menjelaskan sedikit tentang perjalanan hidup, misalnya masa kecil, kemudian pendidikan sejak SD, SMP, dan SMA, bahkan ke perguruan tinggi, sampai dengan menjadi rektor Unhair Ternate. Terima kasih pertama sudah mengundang saya di podcast Abdul Rahim Oryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa dan pendengar yang mengikuti podcast ini. Pertama tentunya saya berterima kasih karena IMO mengundang saya untuk menceritakan perjalanan hidup saya. Saya lahir sebenarnya di Weda ya. Ketika itu tahun 72 ya. Setelah itu kemudian sempat orang tua bawa ke Ternate ya, sempat SD sedikit di Ternate pada saat itu sekitar 1 tahun, dan kemudian orang tua kembali lagi ke Weda, dan kemudian saya sekolah di SD Impres Weda pada saat itu, kemudian melanjutkan SMP di SMP Negeri Weda 88 lulus SMP, dan karena tidak ada SMA di Weda pada saat itu dan kemudian harus semua teman-teman pada saat itu ada ke Ternate, ada yang ke Tidore, ada yang ke Makassar, ya banyak sekali lah pilihan-pilihan untuk mencari SMA, dan pada saat itu saya memilih untuk ke Ternate dan melanjutkan studi di SMA 1 Ternate pada saat itu. Dan alhamdulillah selesai tahun 91. Perjalanan hidup mulai dari SMP sampai SMA sebenarnya karena ya kami 7 berkeluarga ya pada saat itu, dan
Yang tinggal di Weda tinggal 3 pada saat itu, karena yang lain sudah duluan keluar. Zaman itu ya saya dan kakak ya pada saat itu ya memang menjadi tulang punggung yang membantu orang tua, ya, dagang, ya, berkebun dan sebagainya. Dan itu sampai di SMA. Saya itu di zamannya SMA itu saya bisa jadi buruh pelabuhan pernah. Pelabuhan Ahmad Yani pada saat itu. Jadi kami kebetulan mandor kami itu menangani barang-barang untuk disuplai ya pengangkutan ke Sidangoli ya, pada saat itu Barito Pasifik. Jadi barang-barang. Jadi sembako ada alat untuk kebutuhan perusahaan untuk itu. Kebutuhan perusahaan lem untuk triplex dan sebagainya. Tergantung bahan campuran. Jadi setiap weekend Sabtu Minggu itu biasa kita cari duit di pelabuhan. Sempat juga angkat buruh untuk angkat ikan cakalang pada saat itu dari Kayu Merah masuk ke pelabuhan. Ya buruh pelabuhan pernah ya selama SMA itu. Pada waktu tertentu juga saya kerja di bengkel kayak gitu. Di bengkel kebetulan di samping rumah di Pelabuhan Ahmad Yani itu Kadaton Tidore ada bengkel, teman punya bengkel dan memang tempat nongkrong dan sambil bantu-bantu untuk teman itu kerja bengkel. Jadi memang dari SMP sampai SMA itu memang kami diajarkan untuk bekerja keras, ya. Dan selesai SMA, kemudian saya melanjutkan studi di Makassar. Pilihan pada saat itu adalah saya daftar di Universitas Muslim Indonesia, UMI ya Makassar, dan bersamaan juga ada seleksi masuk perguruan tinggi itu saya daftar juga di Unhas. Nah, di UMI sudah dinyatakan lulus pada saat itu. Terus kemudian dalam beberapa hari kemudian, seminggu kalau nggak salah, pengumuman di Unhas menyatakan bahwa saya lulus. Jadi 2 kampus itu lulus semua? 2 kampus saya lulus. Tapi karena ya keterbatasan kemampuan dan ya kemampuan IQ maupun finansial ya kan gitu ekonomi sehingga kemudian kita memilih Unhas pada saat itu. Waktu orang tua juga kan sudah tua, kemudian jadi ya kita lebih memilih yang mana yang lebih efektif melanjutkan studi dan Fakultas Hukum menjadi pilihan saya pada saat itu. Ya kuliah di Makassar S1 saya cukup lama karena 91 masuk, 96 saya selesai. 96 selesai. Berarti lebih dari 4 tahun, Prof. Ya lebih. Karena memang pada saat itu saya beraktivitas berorganisasi cukup banyak ya mengurus. Saya kebetulan pernah juga dipercayakan menjadi Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda Maluku Utara di Makassar. Ya, saya jadi sekretaris. Berarti intra dan ekstra kampus. Ya, jadi seperti itu. Pada saat itu yang ketua itu Pak Baharan Dili, punya anak Sofyan Andili. Pada saat itu ya saya sekretaris umum. Nah itu lama kerja karena awal-awal itu kan sistem DO kan di Unhas itu. Jadi saya ketika lolos pada semester 2 itu sudah akumulasi walaupun pada semester 3 penentuan DO itu saya sudah tidak DO karena saya punya indeks prestasi semester 1 dan 2 itu kalau dibagi 3 itu syarat minimum DO itu saya sudah lolos. Sehingga pada saat itu saya menganggap bahwa saya sudah sarjana. Nah, karena itulah kemudian sudah organisasi macam-macam HMI, organisasi pemuda pelajar Maluku Utara itu. Jadi kita buat kegiatan macam-macam, cari dana sampai ke Malifood, kita bakti sosial, kita buat acara di Ternate, banyak sekali. Itu salah satu penyebab menurut saya keterlambatan penyelesaian studi S1. Tetapi saya juga beruntung karena saya diberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi, belajar untuk bagaimana memahami orang-orang yang banyak pada saat itu kan gitu dengan berbagai tipe. Karena itu tidak dapat di bangku kuliah kan tentunya itu. Nah, udah itu selesai saya 96 cari kerja di Makassar tidak dapat. Sempat setiap melamar jadi pemasaran, saya bilang waduh saya bukan basicnya di situ ya, kira-kira gitu. Akhirnya tahun 97 saya daftar S2 di Unhas.
Saya daftar S2 di Unhas, dan pada saat itu dalam satu kelas itu yang mahasiswa murni, aslinya mahasiswa murni ini baru selesai S1 langsung kita S2. Pada saat itu kami bertiga. Kami itu kurang lebih ada 25 orang dalam satu kelas. Sisanya itu dosen-dosen saya semua di Unhas yang kuliah S2 kuliah S2 saat itu. Ya, itulah dinamika. Ya, alhamdulillah saya selesai 1 tahun 8 bulan. Saya cum laude pada saat itu. Cum laude ya? Cum laude. Jadi saya cum laude 1 tahun 8 bulan selesai. Terus kemudian saya dipanggil Pak Yusuf Abdurrahman pada saat itu. Oh, almarhum. Jadi saya masuk Unhair itu 99. Tetapi beliau panggil saya itu 98. Jadi 98 itu sebelum saya selesai, beliau sudah ajak saya untuk bergabung di Unhair pada saat itu. Ya sudah, saya bersedia, beliau berikan bantuan saya dana riset, dan kemudian setelah selesai saya 99, saya mengabdi di Unhair dengan gaji pertama 125.000 pada zaman tahun 99 itu. 1999, 125.000. Ya sudah, jalan kerja. Semasa swasta itu ya saya cukup banyak juga dipercaya ya. Pada saat itu saya jadi wakil dekan 2, pada saat itu kepala lembaga penelitian, pusat konsultasi dan bantuan hukum, sampai pada PD1. Itu semasa transisi swasta kita ke negeri. Dan pada tahun 2021 kita proses untuk penegrian. Kan mulai penegrian, dan kemudian ada kurang lebih angkatan pertama 25 orang kita diproses untuk menjadi PNS pertama Unhair. Nah, gitu. Nah, saya salah satu yang cukup junior yang duluan masuk di 25 itu. Saya enggak tahu garis tangan saya itu di Unhair bagus-bagus kira-kira gitu. Gitu. Nah, 2023 saya pergi studi lanjut. Memang pada saat itu pilihannya saya kebetulan dipercayakan beberapa kali jadi pansel, pansel KPU, pansel Bawaslu dan sebagainya. Dan pada tahun 2003 itu saya melamar jadi Bawaslu pertama. Tes pertama jadi Bawaslu, Panwas pada saat itu. Panwas ya. Panwas pertama itu Maluku Utara itu saya daftar. Gitu. Dan pada saat itu saya sudah disampaikan, saya ingat sekali itu namanya Brigjen Bambang. Jadi dulu itu pansel itu keterwakilan jaksa, polisi, akademisi, tokoh masyarakat. Nah, yang datang fit and proper test dari Bawaslu Panwas Pusat itu Brigjen Bambang. Setelah semua selesai acara dia panggil saya. Gitu. Nah, Pak Husein, siap-siap Bapak, kita nanti undang ke Jakarta untuk pelantikan jadi Panwas pertama. Seminggu mau menjelang pelantikan, undangan pemberitahuan dari Universitas Brawijaya bahwa saya Unibrau, bahwa saya lulus S3. Wah, itu pilihan yang luar biasa. Apakah mau pilihan jangka panjang ataukah pragmatis, jangka pendek. Gitu. Dan pada saat itu saya datang ke Pak Rektor, Pak Rifai Umar. Saya melapor. Hati kecil saya sebenarnya berharap Pak Rektor bilang, karena waktu itu panggilan untuk sekolah S3 itu saya tanpa beasiswa, biaya sendiri pada saat itu. Jadi saya datang ke Pak Rektor, saya lapor dengan harapan hati kecil saya, mudah-mudahan Pak Rektor bilang jangan pergi karena tidak ada beasiswa kan. Iya. Nah, saya berharap itu agar kemudian saya ambil pilihan ke Panwas tadi. Kan gitu. Tapi setelah saya ketemu beliau bilang berangkat aja. Nanti kita cari akal. Kan gitu. Wah, sudah. Akhirnya saya pulang dari Pofai. Saya panggil almarhum Mirsa. Saya bilang Mirsa Rejep. Saya bilang kontak Pak Muhaimin, karena pada saat itu yang calon yang dari akademisi saya dengan Pak Muhaimin. Muhaimin 5 tahun. Yang dari tokoh masyarakat itu ada Pak Suratman Sujud, Paman. Tahu. Terus dari media itu ada Mimbar Kiai dulu. Oh iya. Faris, saya lupa. Iya betul ya. Mimbar Kiai gitu. Nah, kalau saya tidak menyatakan mundur, saya nama akan tetap jalan kan gitu. Nah, akhirnya
Kemudian saya panggil, saya bilang telepon Pak Muhaimin, datang ke rumah. Saya buat surat pernyataan pengunduran diri dan kemudian Pak Muhaimin yang kirim ke Pak Bambang. Dan Pak Muhaimin yang jadi ketua Panwas pada saat itu. Gitu, Dia calon pengganti. Ya, jadi dia pengganti karena dia senior pada saat itu. Kemudian dia diangkat menjadi ketua. Iya. Muhaimin ketua, Panwas pertama itu Muhaimin ketua, Pak Suratman Sujud, sama Faiz Albar. Saya ingat, Faiz Albar. Mimbar Kira. Ingat. Nah, itu. 3 orang itu. 2003. Iya, berarti mau menghadapi pemilu 2004. 2004. Nah, gitu. Karena saya sekolah 2003. Sudah alhamdulillah. Proses itu dia jalan, mereka berurusan dengan Panwas, saya pergi studi. Ya gitu. Ya alhamdulillah. Studi dengan mandiri nih. Mandiri. Jadi 1 tahun, jadi saya itu dapat beasiswa di Brawijaya itu tahun kedua, namanya ongoing. Jadi beasiswa itu tahun kedua ke tahun ketiga. Kebetulan saya juga tepat waktu di S3 dan saya cum laude juga. Cum laude. Di S3 pada saat itu. Sehingga kemudian saya alokasi beasiswa itu kan 3 tahun plus 1. Nah, saya tahun pertama tidak dapat, tahun kedua yang dapat. Jadi tahun kedua, tahun ketiga. Tahun ketiga saya selesai, sehingga saya cuma menikmati beasiswa 2 tahun. 2006 saya selesai, pulang saya ke Ternate. Pulang di Ternate, dalam perjalanan, terus kemudian saya diminta bantu untuk menjadi wakil dekan 1. Pada saat itu dekannya Ibu Basna. Ibu Basna. Pateleu. Dekan 1. Dalam bersamaan juga saya diminta untuk menjadi sekretaris senat Universitas. Gitu. Ya sudah, saya bantu untuk membuat regulasi dan macam-macam lah. Gitu. Nah, ketika Pak Gufran jadi rektor 2009, ya pengangkatan beliau sebagai rektor, beliau terpilih dan dilantik sebagai rektor. Kemudian saya dipercayakan untuk menjadi wakil rektor bidang akademik, wakil rektor 1. Nah, 1 periode. Terus kemudian tahun 2013 beliau tidak mau maju lagi. Pak Gufran nih. Pak Gufran tidak mau maju, ya alasan keluarga dan kesehatan. Kemudian kita berembuk, saya, Pak Rida, Pak Anto Hoda pada saat itu, wakil-wakil rektor ya, dengan Pak Gufran. Saya diminta untuk jadi calon. Saya bilang, jangan saya, karena saya ini masih muda. Masih ada Pak Rida, masih ada Pak Anto, masih banyak teman-teman dosen yang lain dan sebagainya. Tapi kemudian semua teman-teman bersepakat bahwa enggak, saya aja, Pak Chen aja, Warek 1 aja yang maju. Ya alhamdulillah, saya bilang, ya sudah. Waktu itu sudah selesai S3? Sudah selesai. Saya selesai S3 kan 2006. Gitu. Pak Gufran rektor tahun 2009. Terus kemudian 2013 selesai. Saya diminta untuk menjadi rektor pada saat itu. Dan sudah saya bilang, ya sudah, kalau teman-teman percaya, dengan catatan kita harus kerja bersama. Ya. Bismillah. Ya, saya terpilihlah pada saat itu menjadi rektor pada tahun 2013. Sebenarnya cita-cita saya sebenarnya bukan jadi rektor. Dari dulu cita-cita saya cuma jadi guru besar. Jadi sebenarnya rektor itu bonus gitu. Nah, saya tidak ada bayangan bilang mau jadi rektor, enggak kan gitu. Makanya saya selalu tanam, saya berdiri, jabatan itu enggak usah dicari. Ya. Allah ini sudah gariskan. Kalau Allah mau angkat orang punya derajat, mau pilih pakai apapun, pasti. Tapi kalau Allah belum rida, itu berarti Allah sayang betul orang. Udah, itu aja. Tetapi kemudian karena orang itu harus ikhtiar ya di bidang agama, maka orang harus mencalonkan, mendaftarkan, itu namanya ikhtiar. Berusaha. Kan gitu, berusaha untuk itu. Nah itu poin. Tetapi kemudian tidak usah sampai di hati. Gitu. Konsekuensinya memang ada sesuatu. Kalau orang kompetisi pasti ada menang, ada kalah dan sebagainya. Dan saya pada saat itu teman-teman datang, ada yang sudah macam-macam lah namanya ya. Politik kampus, pengaruh sana, pengaruh kemarin. Saya bilang kalau Anda pilih saya bekerja untuk Unhai. Tapi kalau Anda pilih saya juga tidak marah. Buat teman-teman. Nah gitu. Dan banyak teman-teman yang saya tahu dia punya relasi dengan calon lain. Saya panggil. Saya bilang, kita ini berteman sudah lama. Pemilihan rektor ini cuma 4 tahun. Benar. Ini ngapain?
Dia lihat saya, dia belok, dia pindah jalan, dia enggak usah kan, gitu. Biasa aja. Iya. Nah itulah kemudian 2013 saya terpilih. 2013 saya terpilih. Saya dalam 2 tahun perjalanan, saya sudah sampaikan ke teman-teman, saya itu 1 periode. Saya bilang, 95% saya 1 periode. 5% ini kuasa Allah. Dan saya sudah sampaikan, dan memang saya tidak niat untuk 2 periode pada saat itu. Tapi yang saya bilang itu, Allah menggerakkan satu senat datang ke saya, Pak, kalau Pak Cendera maju, kampus ini akan kita berkelahi. Banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Butuh untuk kita lanjutkan. Saya masih tetap berdiskusi. Pada akhirnya suatu waktu saya konsultasi dengan Ibu Maitua. Sudah, bismillah, kita putuskan. Oke, kalau begitu. Kalau Anda mau masih butuh saya untuk periode kedua, saya. Jadi, itu saya bilang, 95 saya sudah mau, tapi kemudian 5% itu Allah berkuasa bisa membalikan itu semua. Ya sudah, alhamdulillah saya, ya bisa dikatakan 100% semua senat itu memilih saya. Nah, 2013 sampai 2017, 13 ya, 17 dan kemudian 17 sampai 21 saya selesai. Dan pada saat itu memang saya 2013 itu memang saya rektor termuda di perguruan tinggi negeri di Indonesia, PTN. Nah, gitu. Sampai-sampai ada rapat majelis rektor, itu mereka itu tidak percaya bahwa saya itu adalah rektor. Tapi saya memperkenalkan diri dan ya alhamdulillah mereka percayakan juga saya sebagai wakil ketua pernah di majelis rektor perguruan tinggi negeri, dan sampai terakhir itu saya bendahara majelis rektor pada saat Se-Indonesia? Se-Indonesia, saya bendahara majelis rektor. Dan kemudian perjalanan akademik, saya itu 7 tahun tidak naik pangkat. 7 tahun, tetapi alhamdulillah pelan-pelan karena kita coba sabar mengusulkan, akhirnya pada tahun 2013 itu guru besar saya keluar. Guru besar keluar dan pada 100 hari saya menjabat rektor. 100 hari. Ya, menjabat rektor itu guru besar keluar. Saya guru besar keluar pada umur 41 tahun. Saya guru besar tahun 2013. Alhamdulillah itu yang saya cita-cita. Ya bukan ya, tapi sebenarnya lebih ke motivasi teman-teman ya, bukan riah mengklaim itu ya. Setahu saya yang pangkat paling tinggi di Unhair 4E, karena yang lain belum 4E teman-teman kan gitu. Karena guru besar itu ada 2 kelompok. Itu sudah mentok ya 4E itu? Sudah ada lagi. Setahu saya cuma 2 orang di Maluku Utara. Kalau di TNI itu 4 bintang itu, bintang jenderal penuh itu. Saya tidak tahu. Tapi setahu saya kalau saat ini ya mungkin saya salah. Tapi yang ada itu saya dan Sekda yang 4E. Iya. Yang lain tidak ada 4E, tidak ada 4E. Saya tidak tahu kalau Sekda kabupaten kota ya. Iya. Gitu. Jadi saya 4E tahun 2021. Gitu. Karena guru besar itu ada dua. Kalau kumnya 850, itu dia hanya bisa mentok di 4D. Dia harus tambah kum ke 1050 baru bisa mencapai 4. Prof ini capai itu? Saya pada saat guru besar keluar, saya sudah kumnya 1098 angka kredit kumnya, istilah kum kan gitu. Nah batas untuk 4E, ya syarat untuk 4E itu harus 1050. Jadi saya lebih malah, karena saya 98, kumnya 1098 gitu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk pangkat sudah lah. Makanya kita saat ini ya bagaimana bisa menjadi orang yang bermanfaat aja. Saya ingin sedikit bisa menjelaskan. Ini tidak bermaksud menampilkan Prof untuk membangga-banggakan diri atau ria, tetapi ini paling tidak memberikan motivasi kepada generasi muda kita. Bahwa ternyata untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan gelar seperti ini itu tidak mudah. Butuh kerja keras, butuh kesabaran, butuh ketabahan dan fokus untuk mendapat itu. Karena itu saya ingin tanya Prof, waktu di S1 sudah pasti fakultasnya hukum.
Lalu di S2 juga hukum juga. Iya. Konsentrasi agraria. ST, Saya linear. Ya, linear. Saya mulai dari S1, S2 sampai S3 itu linear. Linear. Konsentrasi pada hukum administrasi dan hukum agraria. Wow. Jadi hukum agraria itu masuk dalam rumpun ilmu hukum administrasi negara. Iya. Nah, S1, S2 sampai S3 itu saya linear semua. Semua dihukum. Semua dihukum dan cabang rumpunnya itu pada administrasi agraria, administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan. Nah, gitu. Oke, baik Prof. Terima kasih atas penjelasan singkat tentang biografi dan perjalanan kehidupan, perjalanan akademiknya, sampai dengan bisa mendapat gelar profesor. Dan alhamdulillah Profesor Chen ini kemudian dipercayakan juga untuk menjadi rektor pimpinan di kampus Universitas Hairun Ternate dan periodenya sampai selesai. Alhamdulillah. Kami mendapat informasi bahwa semasa Prof memimpin Unhair Ternate, Prof telah melakukan berbagai macam terobosan. Di antaranya beberapa program yang saya cermati bahwa ini satu program yang luar biasa. Salah satunya soal peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Kemudian yang kedua soal optimalisasi penerapan kampus merdeka dan merdeka belajar. Mungkin Prof bisa menjelaskan ini sedikit karena kita tahu di masa Prof menjabat rektor di periode kedua, lagi-lagi bangsa ini menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Di mana pada saat itu ada pandemi COVID-19. Pemerintah kemudian menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, bahkan salat pun disuruh ambil jarak, safnya itu. Apalagi cuma kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah. Nah karena itu kami ingin Prof bisa menjelaskan sedikit tentang program yang telah dilakukan itu seperti apa. Perguruan tinggi itu pada akhirnya adalah harus menjawab kualitas. Karena kualitas itulah yang kemudian ada kepercayaan. Maka langkah pada saat itu adalah bagaimana peningkatan kualitas mutu pendidikan. Dulu orang kuliah di Unhair itu melihat dari sebelah mata. Unhair, lulusan Unhair. Sehingga saya bilang ke teman-teman, kita harus jawab bahwa kualitas kita harus memiliki standar nasional. Salah satu indikator dari standar nasional itu adalah akreditasi saat ini ya. Akreditasi. Artinya bahwa kalau kita punya akreditasi itu dia baik, maka baik semua. Kalau dia baik sekali, maka sama standar dengan orang di Jawa. Apalagi kalau kita unggul, berarti kan sama unggulnya dengan mereka. Itu kualifikasi dari akreditasi. Sehingga pada saat itu kita kerja. Unhair itu belum pernah akreditasi. Dan pada tahun 2016 kalau nggak salah, 16 kita kerja untuk kemudian akreditasi. Keluarlah akreditasi, jadi dulu itu peringkat akreditasi itu yang paling tinggi A, dia turun ke bawah B, turun ke bawah C. Kalau sekarang itu A itu unggul, B itu baik sekali, dan C itu baik. Dan gitu. Jadi selama itu Unhair belum pernah akreditasi, kita buat sampai kemudian dia lompat langsung. Tidak lagi baik, tetapi langsung ke baik sekali. Jadi sebelumnya itu C? Tidak ada akreditasi. Tidak ada akreditasi. Tidak ada akreditasi. Kita belum ada akreditasi pada saat itu setelah negeri kan kita. Tidak ada akreditasi. Kemudian kita buat. Kenapa kita harus kejar sampai akreditasi baik sekali atau B pada saat itu, nilai B? Karena itu merupakan salah satu syarat untuk pembukaan fakultas kedokteran. Nah, gitu. Jadi kita memang harus bekerja keras untuk itu, ya. Jadi pola-pola swasta dulu, itu saya cek habis itu. Pokoknya ada yang melakukan itu, saya kasih kena sanksi. Harus ditinggalkan ya pola lama itu. Pokoknya saya pada saat itu kontrol. Pokoknya ada dengar sedikit saja di media atau apa, saya pasti cari dosennya dan kemudian saya
hold dia atau berikan sanksi gitu. Dan alhamdulillah keluarlah akreditasi baik sekali pada saat itu atau B pada saat itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi syarat kita untuk buka. Kunci dari perguruan tinggi mau bagus itu duduknya pada SDM, dosen. Ya. Gitu. Biar kita bangunannya bagus, tapi kalau dosennya tidak doktor, tidak guru besar, sama aja kan. Iya, iya. Maka kemudian waktu itu saya buka kerjasama, saya konsultasi dengan Kementerian Ristek pada saat itu. Salah satu teman Irjen bilang, kalau pakai konvensional, ya bergilir 2 setiap tahun, 3 sih, kapan Unhair mau maju? Iya. Kan gitu. Maka kemudian, oh ya kalau begitu, saya bukalah kerjasama. Saya buka kerjasama dengan Unhas. Ada kurang lebih 15 dosen teknik yang saya sekolahkan di sana. Bahkan mereka itu ada sebagian yang biaya sendiri. Gitu. Untuk kepentingan Unhair mereka mau biaya sendiri, yang penting rektor izinkan mereka sambil kuliah, sambil mengajar. Ya. Saya lakukan. Alhamdulillah, yang profesor-profesor yang saat ini ada itu kan hasil dari kerjasama kita kan gitu. Di UNM Makassar, FKIP, saya kerjasama. Ada kurang lebih hampir 20 apa nggak salah, doktor selesai. Makanya kemudian peningkatan doktornya itu dia langsung tinggi gitu. Karena itu memang itu syarat utama untuk kualitas pendidikan tinggi seperti itu. Semua program studi ada yang kerjasama yang hanya 3-4 orang, Unpad saya kirim orang untuk kerjasama by riset dan sebagainya. Disitulah kunci, di samping kita memperbaiki tata kelola, kita peningkatan fasilitas. Alhamdulillah pada saat itu juga kita kerjasama dengan pemerintah daerah, memberikan fasilitas Halmahera Tengah pada masa Mengimo ini dengan Pak Edi, berikan fasilitas bangunan, berikan fasilitas beasiswa, ada dari TIKEP, ada dari Ternate, provinsi, maupun Taliabo pada saat itu. Jadi ada kolaborasi dengan pemerintah setempat. Karena saya bilang, pemerintah daerah mengeluh tentang SDM, tapi kemudian tidak pernah bantu perguruan tinggi bagaimana mau SDM-nya bagus. Makanya saya bilang bantu, saya produksi SDM, Anda pakai lagi, itu pasti kualitasnya jadi bagus. Alhamdulillah itu bisa jalan. Fakultas kedokteran kita buka. Kapan anak-anak Halmahera bisa menjadi dokter kalau bukan Unhair kita buka fakultas kedokteran? Dan saya sekaligus memperpendek rentang kendali. Iya, dan bukan hanya perpendek rentang kendali, Imo. Ada orang yang tidak akan mungkin bisa pergi sekolah di Manado dengan biaya yang mahal. Kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang coba ke Taliabo ada dokter, orang Taliabo. Ke Weda ada dokter. Kalau tidak hanya mungkin pejabat punya anak saja yang punya duit yang bisa jadi dokter. Benar. Pada saat itu. Dan alhamdulillah 2016 kita buka fakultas kedokteran. Pak Gubernur pada saat itu bantu bangunannya sama laboratorium. Alhamdulillah kita jalan. Intinya sebenarnya Maluku Utara itu tidak ada yang bodoh menurut saya. Gitu. Saya selalu bilang, terutama di fakultas kedokteran. Kan gitu. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain daerah lain dari sisi asupan gizi, kita ini setiap hari makan ikan. Dia makan ayam, makan telur. Iya. Ya dari sisi ilmu kesehatan saya dapat informasi bahwa ikan itu justru yang membangun ini otak menjadi baik. Jadi sebenarnya basically kita punya kemampuan itu ada. Problem kita ini pada kultur malas. Maka itu yang harus ditebas, kan gitu. Maka memang saya pernah diingatkan waktu buka fakultas kedokteran itu, dekan fakultas kedokteran Unhas, Prof. Asadul, dia bilang, Pak Rektor, problem kedokteran itu bukan pada kualitas anak-anak, tetapi pada kultur. Kenapa? Karena dia akan terjadi kultur shock namanya. Kultur shocknya apa? Ya yang biasa cuma mungkin belajar 1 jam, setengah jam kan gitu. Tiba-tiba dia harus harus belajar yang cukup panjang. Benar. Kan gitu. Nah itu kultur shocknya luar biasa.
Maka waktu itu dia sarankan harus ada treatment agar ketika orang stres dengan kultur shock ini harus ada treatment mereka untuk kembali pemulihan. Kira-kira gitu. Betul. Nah, itu yang coba kita desain. Alhamdulillah jalan. Sekarang Fakultas Kedokteran sudah punya alumni ya, punya dokter ya, dan saya dengar ada beberapa yang rencana untuk melanjutkan ke spesialis. Saya bilang di pemerintah daerah pada saat itu, tokoh-tokoh masyarakat, saya bilang bahwa hari ini kita harus, ya pada saat itu ya, hari ini kita harus mendidik anak-anak dokter ini untuk persiapkan agar mereka-mereka ini yang akan melayani kita waktu kita sakit nanti suatu waktu. Gitu. Jadi kalau kualitasnya jelek, maka nanti ke depan kita sakit dan sebagainya, dia akan jelek melayaninya. Maka kita harus betul-betul penguatan. Kasih kuat di situ. Itu satu. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa ya syukur-syukur walaupun kita mungkin ada orang punya duit banyak kan gitu. Tapi syukur kalau dia sampai ke Ternate, taruhlah misalnya dari Weda atau dari Haltim. Baik kalau dia sampai Ternate ke Hasan Basori. Betul. Tapi kalau dia tidak sampai. Betul. Karena keterlambatan penanganan. Maka kita harus menciptakan dokter-dokter itu ada di daerah-daerah. Paling tidak ini bisa memutus mata rantai. Betul, memotong waktu pelayanan. Orang sakit kalau terlalu lama, ya menurut ilmu kesehatan itu kan bisa saja fatal. Betul. Nah, sehingga visi kenapa membangun kedokteran Unhair itu adalah distribusi dokter di daerah-daerah pelosok. Maka pada saat itu, karena pada saat awal kedokteran dibuka, kami itu diberikan jatah 50 mahasiswa. Hanya bisa 50. Program studi yang bukan kewenangan menetapkan kuota, itu hanya kedokteran. Kuotanya ditentukan oleh menteri. Gitu. Program studi lain terserah rektor mau terima berapa, silakan. Yang penting ada fasilitas, ada dosen, silakan. Tapi kedokteran tidak bisa. Tidak boleh. Dan kami pada saat awal itu diberikan 50. Kuotanya itu. Kuota. Gitu. Nah, pada zaman itu 50 saya bagi. Per kabupaten kota itu 22. Nah, sayangnya tidak semua kabupaten itu mengambil kuota itu. Akibatnya apa? Halteng dapat lebih, kan gitu. Taliabu dapat lebih, Tidore dapat lebih, Ternate dapat lebih. Kenapa? Karena mengisi dari kota-kota kosong. Kota ini bukan berarti bahwa orang yang kota ini sebenarnya dalam konteks setelah dia itu memenuhi standar minimal akademik untuk masuk kedokteran. Jadi bukan kita bagi kuota, lantas kemudian orang yang tidak mampu juga enggak ada seperti itu. Jadi standar akademik tertentu baru kita ambil. Dan alhamdulillah sekarang Unhair sudah bisa terima sampai 150 kalau nggak salah, karena akreditasinya sudah naik. Betul. Nah, gitu. Jadi Prof, berarti output dari peningkatan akreditasi ini, selain dari bicara soal kualitas tenaga pengajarnya, juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat daya saing lulusan di dunia kerja. Jadi sebenarnya gini, akreditasi itu apa sih? Akreditasi itu second opini terhadap perguruan tinggi secara eksternal. Gitu. Jadi sekarang ini yang ditugaskan itu kan ada LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, maupun Badan Akreditasi Nasional. Dia itu memotret kampus. Memotret kampus dengan apa? 67 indikator. Nah, Anda unggul apa enggak? Anda baik apa enggak? Anda baik sekali apa enggak? Di situ. Jadi semua, mulai dari Anda merumuskan visi Anda mau kemana, sampai pada output. Itu kurang lebih 67 atau 65 saya lupa. Indikatornya itu. Indikator yang harus dinilai. Jadi kalau tidak dipenuhi 67 indikator itu, maka dia ganggu akreditasi. Nilainya pasti jelek, gitu. Nilainya pasti tidak bagus. Pasti bisa saja akreditasi minimal. Misalnya, Ton terima banyak, Unhair terima banyak misalnya, atau program studi A terima banyak. Tapi kemudian dia keluarnya, dia berhasil misalnya. Outputnya itu. Dari sisi waktu, itu misalnya 4,5 tahun. Atau ada yang 5 tahun. Itu tidak bagus walaupun dia keluar. Itu satu. Atau bisa saja kita terima 100, tapi yang menyelesaikan hanya 50, itu tidak bagus. Harusnya idealnya
masuk 50, keluar 50. Berarti keberhasilan studi 100%. Tetapi ini memang jarang, rata-rata itu di atas 90%. Mulai 90% berarti itu dia sudah harus tepat bagus. waktu tahun akademiknya itu. Tahun akademik dan selesai. Iya. Karena ada kan kalau SD itu bukan putus sekolah, SMP Iya, putus iya, sekolah. iya. Kita di kampus juga ada namanya putus kuliah. Iya. Nah ketika dia putus kuliah, maka keberhasilan studinya jelek. Kan gitu. Yang saya contohkan, kita terima 100. Tapi setelah 14 semester ini, 14 semester sudah nih, itu ternyata yang selesai cuma 50%, 50 orang. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Artinya ada 50 orang yang tidak melanjutkan kuliah. Nah, ada apa ini? Betul. Gitu. Itu satu. Nah, sehingga kemudian itu memotret akreditasi seperti itu. Nah, pada waktu saya itu kemudian kita coba, jadi perguruan tinggi itu ada 3 tipe di Indonesia. Perguruan tinggi badan hukum, kayak UI, UGM, Unhas ya. Perguruan tinggi BLU, Badan Layanan Umum, dan perguruan tinggi Satker. Nah, pada tahun 2019 saya waktu itu dengan teman-teman semua bekerja untuk meningkatkan dari Satker kita yang paling bawah ini untuk menjadi perguruan tinggi BLU. Dan pada tahun 2020 Unhair ditetapkan sebagai perguruan tinggi Badan Layanan Umum sampai saat ini. Hanya ada problem sedikit ketika COVID tadi yang Bang Imo bilang. Ya. Sehingga COVID itu kita tidak bisa buat apa-apa. Betul. Tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, tetapi sekarang sudah mulai dilakukan pemulihan dan BLU-nya jalan terus. BLU itu adalah fleksibilitas dari sisi pemanfaatan uang. Tata kelola keuangannya itu ada fleksibel. Jadi kalau misalnya, kalau dulu kan kita harus terima uang dari mahasiswa, kita kasih masuk rekening, tunggu DIPA. Iya. Kan gitu, tunggu pengesahan. Tapi dengan BLU, kita kumpul, kita masukkan dalam anggaran, kita bisa eksekusi langsung. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau ikut lomba di Jakarta, kelola sendiri kan? kita bisa biayai. Kira-kira gitu. Iya. Saya dengar Prof itu juga pernah menggagas soal kampus merdeka dan merdeka belajar. Ini perlu Prof jelaskan agar bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya kepada adik-adik mahasiswa kita yang hari ini mengambil pilihan kuliah di Unhair Ternate. Silakan, Prof. Iya, jadi memang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini adalah program nasional sebenarnya yang diterapkan untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pada zaman itu adalah Pak Nadiem, menterinya. Terus kemudian dalam perjalanan saat ini kita tidak lagi Kampus Merdeka, berubah lagi nih, menteri baru berubah lagi. Berubah lagi. Itu namanya kampus berdampak. Wah, gitu. Tetapi dua program nasional ini menurut saya adalah bagaimana agar mahasiswa itu tidak ansih hanya di Menara Gading, kira-kira gitu. Iya. Nah, sehingga sebenarnya Merdeka Belajar maupun kampus Merdeka, kampus berdampak itu agar mahasiswa itu jangan cuma tahu teori. betul. Itu satu. Tapi dia tahu, paham terus apa yang dia punya ilmu di kampus itu dia bisa bermanfaat. Betul. Nah, manfaat itulah yang kemudian sekarang diistilahkan dengan berdampak. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa, apa yang dilakukan oleh dosen, pegawai, itu harus memberikan maslahat kepada masyarakat. Ya. Itu yang dinamakan dengan Paling tidak dia bisa bersaing di pasar kerja ya. betul, gitu. Jangan sampai kemudian apa yang kita ceritakan di kampus, di kelas, ternyata di fakta di lapangannya tidak. Pada implementasinya Tidak. Makanya kalau kampus mereka belajar, mahasiswa itu diberikan hak 60 SKS. 60 SKS kalau kita bagi 20-20 itu kurang lebih 3 semester. Iya. Itu dia bisa kerja di industri, dia bisa belajar di perusahaan, atau dia bisa belajar di pemerintah daerah, kan gitu. Itu dengan kampus Merdeka. Jadi dia tinggal pilih. Hanya beberapa perguruan tinggi termasuk Unhair itu kita memberikan mereka memilih dari sesuatu yang sudah dipilih, kira-kira gitu. Iya. Sebenarnya ini ketakutan agar, contoh begini, kalau ikut Merdeka Belajar itu terserah dia pilih di mana dia mau magang, monggo.
Tapi bayangkan aja kalau sarjana hukum kon dia pilih di bengkel, kira-kira gitu. Iya, tidak pas. Tidak pas kan gitu. Maka kemudian di beberapa program studi, contoh misalnya di Fakultas Hukum, kita sudah menentukan kurang lebih ada 14 institusi. Perusahaan monggo, tapi perusahaan di bagian apa? Misalnya personalia, bagian hukum. Di Pemda boleh, tapi you harus di bagian hukum atau di kepegawaian yang ada irisan dengan mata kuliah dia, fakultas, kompetensi bidang ilmunya kan gitu. Betul. Begitu. Di pengacara boleh, di kejaksaan boleh, hakim boleh, silakan. Tapi ketika Anda melaksanakan Merdeka Belajar, kembali Anda harus lapor. Jadi setiap instansi ini kita sudah rincikan kompetensi minimal. Jadi misalnya pengacara itu kalau nggak salah kalau di kantor pengacara ada 14. Dia pilih mulai dari masuk bikin surat kuasa sampai bikin peninjauan kembali. Kira-kira kita hitung termasuk surat lebih gugatan 14. Semua ada 14, Bang Imo. Nah, mahasiswa harus pilih 2. Harus bisa bikin 2 di antara 14 itu. Di antara 14 itu. Baru Anda pulang. Dan pulang itu bukan bawa yang hanya bersih-bersih. Yang kita mau cari itu adalah mana koreksi dari advokat yang ada di situ. Kantor advokat situ. Misalnya dia bikin draft surat kuasa. Mana koreksinya? Gitu. Koreksi-koreksi yang bola-balik itu kira-kira itu yang kita butuh. Jangan ada catatan kaki itu yang diperiksa. Karena itu berarti kita tahu ada proses. Ada, betul. Tapi kalau dia cuma bawa yang bersih. Walau dengan kemajuan teknologi saat ini, AI misalnya, itu dia bisa udah bikin. Dia tinggal bilang, buat surat kuasa gugatan misalnya. Keluar selesai. Padahal itu bukan itu yang orang maksud. Orang mau ada proses. Ada komunikasi antara supervisor namanya, supervisi dengan mahasiswa yang dibina. Itu konsep Merdeka Belajar yang kita harapkan. Sehingga walaupun dia pilih, terserah dia mau pilih di DPR, mau pilih di mana, tapi kompetensi intinya itu masih tetap ada. Karena kita takut jangan sampai dia pilih, kita mau pilih di bengkel, kita mau pilih di sini, ada hubungan apa dengan sarjana hukum? Kalau dia pilih di bengkel, kalau kompetensi teknik mesin bagus, kan gitu. Tapi kalau sarjana hukum dia pilih di bengkel, aduh gawat. Itu tidak pas, tidak sinkron. Itu kira-kira. Betul ya. Saya dapat informasi bahwa Unhair saat ini sudah membuka penerimaan S3. Itu kira-kira gimana? Karena ada keinginan dari warga masyarakat yang sudah selesai mengenyam pendidikan strata 1, lalu di strata 2 dan berkeinginan untuk ke S3. Itu tadi yang berhubungan dengan Prof bilang, daerah yang begitu jauh, yang punya fasilitas kampus yang bisa mengakomodir S3 itu. Sementara kita di Maluku Utara ini kan belum. Mungkin Prof bisa menginformasikan sedikit tentang kesiapan Unhair dalam itu. Yang sudah ada S3 di Unhair itu 1, manajemen. Itu sudah berarti ready. Ekonomi ya? Ekonomi manajemen. Bahkan mungkin tahun ini sudah mengeluarkan lulusan karena dia sudah masuk tahun ketiga. Itu Fakultas Hukum mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa mengajukan dan draftnya sudah insya Allah 95%. Tinggal melengkapi beberapa administrasi dari L2 Dikti Ambon untuk kemudian kita upload. Tetapi kalau kita tanya potensi untuk pembukaan S3, sebenarnya Unhair sudah banyak. Karena kita sudah guru besar, taruhlah misalnya FKIP. FKIP S3 itu sudah bisa karena ada guru besarnya sudah ada. Teknik itu sudah bisa. Ekonomi kan sudah ada. Oh, itu salah satu syarat juga ya. Syarat jadi guru kalau besar. membuka S3 harus ada guru besar. Karena harus menjadi promotor itu guru besar. Betul. Nah gitu. Ya minimal 2 orang di dalam situ. Nah, yang penting bisa saja jadi dosennya di dalam ataukah kita hire dari luar untuk menjadi dosen tetap. Fakultas Hukum sudah berapa guru besar yang ada? Guru besar kita 2, sekarang ini lagi 1 orang pengusulan, proses pengusulan. Fakultas Hukum baru saya sendiri, 1 kita lagi proses, tetapi dalam rangka pengusulan ini kita gunakan ada 1 guru besar yang sudah pensiun di perguruan tinggi Universitas Brawijaya, dan kemudian itu karena dari sisi persyaratan yang penting dia mau dan perguruan tinggi mengizinkan, walaupun dia dosen di sana boleh. Gitu. Jadi insya Allah kita akan upload. Tetapi kalau dari sisi potensi
Yang belum bisa itu mungkin fakultas kedokteran. Kalau perikanan itu banyak sudah bisa. Ya, karena tinggal kemudian fakultas kedokteran baru ya. Baru ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana mengorganisir sumber daya yang ada ini dalam rangka untuk, dan kita harus menjawab itu karena kebutuhan daerah ini sudah harus ke S3 itu. Betul, ya, gitu loh. Saya pikir itu tantangan rektor ke depan ya yang harus dipikirkan, karena kita tidak betul bahwa S1 itu penting ya, tetapi kemudian kita juga harus ada penjenjangan pembukaan program studi sehingga itu bisa jalan dengan baik. Saya mudah-mudahan mungkin 3-4 tahun ke depan sudah ada beberapa S3 yang bisa kita buka. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Untuk mengakhiri ini kira-kira apa yang mau dipesan Prof? Terutama kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini sudah masuk di tahun akademik nih. Ya. Nanti kelulusan SMA ini, ya, calon-calon mahasiswa baru yang betul. Jadi sebenarnya kampus Unhair itu sudah menurut saya saat ini sudah menjadi pilihan utama sebenarnya bagi masyarakat Maluku Utara. Kecuali program studinya tidak ada di Unhair ya, sehingga itu memungkinkan untuk dilakukan itu, atau mungkin dalam hal yang lain. Tetapi dari sisi kualitas Unhair tidak kalah-kalah banget dengan ya di Indonesia. Yang paling penting menurut saya adalah anak-anak kita ini harus bangun kesadaran bahwa pendidikan itu investasi. Ya. Pendidikan itu penting. Ya. Yang sudah kita tahu bersama bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah pendidikan. Nah, oleh karena itu bersemangatlah untuk mengenyam pendidikan ya. Karena konsep pendidikan nasional itu kan pendidikan sepanjang hayat. Kan gitu. Sepanjang hayat, tetapi asal jangan kuliah sepanjang hayat. Pendidikan boleh sepanjang hayat, tapi kuliah jangan sepanjang hayat. Kan gitu. Oleh karena itu silakan memilih ya sesuai dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki untuk bagaimana bisa melanjutkan studi ya. Bahkan saat ini kalau dengan alasan ekonomi orang tidak kuliah, menurut saya itu keterbatasan informasi yang dia miliki. Iya. Menurut saya. Padahal saat ini banyak sekali penawaran beasiswa. Mau S1, S2, S3 sangat banyak. Yang penting dia mau belajar, dia rubah kulturnya, karena kelemahan kita adalah pada kultur malas. Kalau dia rajin, insya Allah dia akan sukses. Demikian, Bang Imo. Terima kasih lagi ya sudah mengundang di podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali lagi Prof atas kesediaan waktu bisa berbagi pengalaman di podcast kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi sekaligus pengetahuan bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa dan penonton Rahim Oryani Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.